Kali ini saya mau ngobrol santai tentang hal yang sering banget bikin kita pusing. Ya apalagi kalau bukan masalah duit. Nah, pasti banyak di antara kalian yang sering berpikir, mana bisa gaji UMR, mana bisa nabung banyak? Atau, jangankan nabung 5 juta, nabung 500 ribu aja susah. Saya paham banget perasaan itu. Apalagi di zaman sekarang, di mana harga-harga pada naik, biaya hidup makin tinggi, belum lagi godaan buat nongkrong sama teman-teman atau belanja online yang iming-imingnya bikin mata langsung berbinar. Tapi nih, saya mau kasih tahu sesuatu yang mungkin bakal bikin kalian kaget. Ternyata, dengan gaji UMR pun kita masih bisa nyisihin uang sampai 5 juta per bulan. Kedengarannya memang mustahil ya, tapi tunggu dulu, jangan keburu skeptis. Fenomena yang terjadi di masyarakat kita yaitu banyak orang dengan gaji UMR yang hidupnya malah lebih sejahtera dibanding mereka yang gajinya 2 kali lipat. Kok bisa? Jawabannya simple. Mereka punya strategi dan mindset yang beda. Nah, di video ini saya bakal bongkar habis-habisan cara-cara jitu yang bisa bikin kamu nabung gede meski gaji pas-pasan. Sebelum masuk ke strateginya, yuk kita lihat dulu kondisi umum yang sering terjadi. Banyak dari kita yang terbiasa dengan pola gajian hari ini, besok udah tinggal seperempat. Penyebabnya macam-macam, mulai dari kebiasaan belanja impulsif, gaya hidup yang kurang tepat, sampai ketidakmampuan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Contoh nyata nih, si Budi, nama disamarkan ya, yang kerja di pabrik dengan gaji UMR. Tiap gajian, dia langsung bayar cicilan motor, nyicil HP, langganan streaming, beli paketan internet gede, belum lagi hobi nongkrong tiap weekend. Alhasil, sebelum tengah bulan, dompetnya udah kempes. Pernah nggak kalian ngalamin hal yang sama? Atau ada juga cerita Anto, yang sebenarnya punya gaji cukup tapi selalu merasa kurang karena kebanyakan subscribe layanan digital. Mulai dari Netflix, Spotify Premium, langganan gym yang jarang dipakai, sampai membership ojek online yang sebenarnya nggak terlalu perlu-perlu banget. Di akhir bulan, sama aja bokek. Nah, pola-pola kayak gini nih, yang tanpa sadar bikin duit kita selalu ludas sebelum waktunya. Padahal, dengan sedikit perubahan strategi dan kebiasaan, sebenarnya kita bisa mengubah nasib keuangan kita. Yang penting adalah gimana cara kita mengatur flow uang yang masuk dan keluar. Saya ingat banget waktu pertama kali mencoba metode yang akan saya bagikan ini. Awalnya skeptis, bahkan sempat mikir, ini pasti cuma teori doang. Tapi setelah dicoba dengan konsisten, ternyata hasilnya di luar dugaan. Dan yang lebih penting, metode ini bisa diterapkan sama siapa aja. Gak peduli berapa gaji kamu saat ini. Sekarang, coba deh kalian hitung. Berapa banyak uang yang sebenarnya bisa kalian sisihkan dari pengeluaran yang gak perlu-perlu banget? Coba dihitung dengan jujur, mulai dari jajan harian yang sebenarnya bisa dikurangi, subscription yang jarang dipakai, sampai kebiasaan belanja online yang sering kali cuma karena FOMO atau ikut-ikutan tren. Sebenarnya saya sudah pernah membahas terkait kebiasaan ini dalam video khusus yang membahas kebiasaan-kebiasaan yang membuatmu hidup miskin. Jika kalian tertarik, linknya saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Yang bikin kaget, setelah ngitung dengan detail, ternyata banyak banget celah penghematan yang selama ini kita abaikan. Nah, di bagian selanjutnya, saya bakal kasih tahu gimana cara mengoptimalkan celah-celah ini buat numpuk tabungan. Tapi sebelum lanjut ke bagian berikutnya, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungkan. Seberapa penting sih nabung 5 juta sebulan itu buat masa depan kamu? Coba bayangin, dengan jumlah segitu, dalam setahun aja kamu udah bisa ngumpulin 60 juta. Gimana?
Udah mulai tertarik kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih. Gimana sih caranya nyisihin uang sampai 5 juta per bulan dengan gaji UMR? Sebelum saya kasih tahu triknya, ingat ya, ini bukan sulap dan bukan juga judi. Semua butuh proses dan konsistensi. Pertama-tama, kita harus ubah cara pandang dulu nih tentang uang. Banyak yang bilang, pemasukan kecil, mana bisa nabung gede? Nah, justru disinilah letak kesalahannya. Kunci utamanya bukan di berapa besar pemasukan kita, tapi gimana cara kita mengatur uang yang ada. Saya punya teman namanya Dani. Ini juga nama samaran ya. Dia kerja di minimarket dengan gaji UMR, tapi dalam waktu 2 tahun udah bisa beli motor cash dan punya tabungan lumayan. Gimana caranya? Dia punya prinsip yang dia sebut hidup di bawah kemampuan. Maksudnya, meskipun dia mampu beli sesuatu, belum tentu dia harus beli. Misalnya nih, dari gaji UMR sebesar 4,9 juta, anggap aja segitu ya. Dia langsung potong 20% buat tabungan wajib begitu gajian. Ini yang dia sebut bayar ke diri sendiri. Setelah itu, dia atur pengeluaran dengan sangat detail. Mulai dari tempat tinggal yang dipilih yang dekat tempat kerja biar ngirit transport, sampai masak sendiri buat makan sehari-hari. Nah, selain gaji utama, dia juga punya yang namanya side hustle atau kerjaan sampingan. Di sela-sela waktu kerjanya di minimarket, dia jualan online. Mulai dari jual pulsa, paket data, sampai jadi reseller kosmetik. Penghasilan tambahan dari sini bisa nyampe 3 hingga 4 juta per bulan. Dan yang penting, semua penghasilan tambahan ini langsung masuk ke tabungan. Nggak dibuat foya-foya. Tapi tunggu dulu, mungkin ada yang mikir, wah capek dong kerja terus. Nggak juga kok, Dani masih bisa have fun, tapi dengan cara yang lebih bijak. Misalnya, kalau nongkrong sama teman-teman, dia pilih waktu yang ada promo. Atau kalau mau beli barang, dia selalu nunggu waktu diskon gede. Pinter-pinter cari alternatif lah. Nah, sekarang mari kita breakdown gimana cara mengatur uang dengan lebih detail. Pertama, selalu sisihkan minimal 20% dari penghasilan utama buat tabungan wajib. Ini nggak bisa ditawar-tawar. Anggap aja kayak bayar pajak, mau nggak mau harus keluar. Kedua, cari peluang tambahan penghasilan. Zaman sekarang banyak banget kesempatan buat dapetin cuan tambahan. Bisa jualan online, jadi freelancer, atau bahkan nyewain barang yang kita punya. Yang penting, penghasilan tambahan ini nggak dibuat jajan, tapi langsung ditabung. Ketiga, review dan kurangi pengeluaran yang nggak perlu. Coba deh bikin daftar semua pengeluaran bulanan kamu, dari mulai yang gede sampai yang receh. Terus tandain mana yang benar-benar penting, dan mana yang sebenarnya bisa ditunda, atau bahkan dihilangin. Contoh simpel nih, kalau kamu langganan streaming musik premium, coba downgrade ke yang basic aja. Atau kalau sering delivery makanan, coba mulai masak sendiri. Awalnya emang ribet, tapi lama-lama jadi kebiasaan kok. Plus lebih sehat juga kan? Yang keempat, dan ini penting banget, jangan gengsi. Banyak yang gagal nabung gede gara-gara gengsi. Gengsi naik angkot padahal bisa ngirit bensin. Gengsi bawa bekal padahal bisa hemat banyak. Atau gengsi pakai barang yang nggak branded padahal fungsinya sama aja. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana cara mengimplementasikan semua strategi yang udah kita bahas tadi? Dan yang lebih penting, gimana cara menjaga konsistensi supaya bisa mencapai target nabung 5 juta per bulan? Pertama-tama, saya mau kasih tahu satu rahasia penting. Mulailah dari angka kecil dulu. Jangan langsung targetin 5 juta di bulan pertama. Nanti malah stres sendiri. Mulai dari 1 juta dulu, terus tingkatin pelan-pelan seiring dengan bertambahnya penghasilan tambahan kamu. Saya punya teman lain nih, namanya Rani.
Dia mulai dengan nabung 500.000 di bulan pertama. Kebayangan gak gimana susahnya? Tapi dia konsisten. Sambil nabung, dia mulai jualan makanan online. Awalnya cuma dapat omset 1-2 juta sebulan. Tapi karena konsisten dan selalu evaluasi, sekarang dia bisa nabung 5 juta lebih tiap bulan. Yang bikin Rani berhasil itu karena dia punya sistem yang jelas. Begitu dapat gaji atau penghasilan tambahan, dia langsung bagi-bagi. 20% tabungan wajib, 50% buat kebutuhan hidup, termasuk bayar kos, makan, transport. 20% buat pengembangan usaha, dan 10% buat having fun. Nah, soal having fun ini penting banget loh. Jangan sampai kita terlalu fokus nabung sampai lupa nikmatin hidup. Yang penting proporsional aja. Misalnya, kalau mau nonton konser atau liburan, ya ditabung dulu khusus buat itu, bukan ngambil dari tabungan utama. Bicara soal implementasi, penting banget buat punya rekening terpisah. Minimal punya 3 rekening. 1 buat gaji, 1 buat tabungan yang nggak disentuh-sentuh, dan 1 lagi buat operasional sehari-hari. Dengan gini, kita jadi lebih gampang ngontrol pengeluaran. Terus, manfaatin teknologi buat bantu tracking pengeluaran. Sekarang udah banyak aplikasi pencatat keuangan yang gratis dan gampang dipakai. Catat semua pemasukan dan pengeluaran, sekecil apapun. Ini penting buat evaluasi di akhir bulan. Yang sering bikin orang gagal nabung itu karena nggak punya goals yang jelas. Nabung buat apa sih sebenarnya? Buat dana darurat? Buat DP rumah? Atau buat modal usaha? Tentuin goals yang jelas, dan kalau bisa visualisasiin. Tempel foto rumah idaman di kamar, atau bikin wallpaper HP dengan target tabungan kamu. Satu lagi nih yang penting. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kadang ada aja kejadian tak terduga yang bikin kita harus pakai tabungan. Nggak apa-apa, yang penting langsung bangkit lagi bulan depannya. Anggap aja lagi main game. Kalau game over ya mulai lagi dari checkpoint terakhir. Dan yang terakhir, berbagi pengalaman dan belajar dari orang lain. Gabung komunitas yang punya visi yang sama. Bisa lewat grup Facebook, Telegram, atau kopdar langsung. Sharing pengalaman itu bisa bikin kita tambah semangat dan dapat insight baru. Ingat ya, nabung 5 juta sebulan dengan gaji UMR itu bukan hal yang impossible. Butuh effort lebih? Iya. Butuh pengorbanan pasti. Tapi hasilnya worth it banget buat masa depan kamu. Yang penting mulai dulu, mulai dari yang kecil tapi konsisten. Gimana? Udah siap mulai nabung gede? Jangan lupa share pengalaman kamu di kolom komentar ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.